Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Amruda dalam channel YouTube saya Amruda IT Solution. Oke, kita sekarang akan membahas tentang servis komputer. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada power supply. Power supply ini pada komputer atau PC itu adalah tempat untuk mencolokkan listrik. Ini bentuknya, ini masih baru, belum saya buka. Nanti kita unboxing saja. Sebelumnya untuk servis komputer atau PC, teorinya yaitu jangan langsung menjudge motherboard atau power supply atau RAM-nya yang rusak jika komputernya itu tidak bisa nyala atau mati. Ciri-ciri dari kerusakan komputer pada power supply itu komputer mati total, tidak bisa dinyalakan karena sumber listriknya tidak menyalurkan listrik ke motherboard, ke komponen lainnya. Prinsipnya kalau untuk servis komputer itu jika ada kerusakan mati total, jangan langsung menjudge itu adalah motherboard atau memori atau prosesornya. Cek dulu sumber listriknya, mulai dari sumber listrik dari PLN, dari colokan rumah yang 220 volt. Cek pakai test pen apakah ada setrumnya, ada listriknya. Kalau sudah ada listriknya, cek kabel powernya. Yang kedua adalah cek kabel powernya apakah ada yang putus atau tidak. Bisa pakai test pen atau pakai alat elektronik lainnya untuk mengecek apakah bisa nyala apa tidak. Setelah dari listrik rumahan ini dirasa sudah ada listrik, di kabel powernya juga normal, terus cek power supply-nya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kerusakan pada power supply. Kerusakan pada power supply ada beberapa ciri, yaitu komputer tidak bisa nyala yang pertama. Yang kedua, komputer nyala, kipas fan nyala, tapi di layar monitornya itu tidak nyala. Itu bisa juga karena power supply-nya ada komponen yang tidak tersalurkan listrik pada motherboard. Jadi kalau komputer nyala, pada kipas prosesornya nyala, tapi di monitornya tidak nyala alias mati, cek dulu power supply-nya. Bagaimana cara mengecek power supply-nya? Nah, disinilah saya akan membahasnya. Power supply itu normal atau tidak. Nah, alat-alat yang dipakai yaitu power supply itu sendiri. Ini saya pakai power supply yang baru, belum buka dari plastiknya, kabel power dan colokan listrik. Oke, kita mulai saja. Kita buka power supply-nya. Gampang sekali kalau untuk servis komputer atau PC, bisa dilakukan di rumah saja, bisa untuk dipelajari, semua orang bisa. Dengan melihat video ini saya harap teman-teman bisa menyervis
komputernya sendiri masing-masing tanpa harus ke tempat servis. Oke, lebih hemat kita buka dulu. Nah, ini power supply-nya. Di sini tertulis 220 volt, ini inputnya nanti yang akan diinput ke listrik ke 220 volt ke rumahan. Nah, di sini ada kabel-kabelnya. Nah, alat yang digunakan cukup sederhana sekali untuk mengecek kerusakan pada power supply ini. Salah satunya yaitu dengan ini kabel. Oke, dengan kabel ini bisa menggunakan kabel listrik atau kabel yang digoek satu. Ini saya menggunakan kawat. Nah, disinilah cara mengecek power supply-nya ini. Oke, kita buka dulu. Di komponen power supply ini ada kipasnya. Pasti ada kipasnya di dalam sini. Nanti indikatornya akan muncul ini ya. Kalau kipasnya nyala, berarti power supply itu normal. Kalau tidak nyala berarti power supply-nya mati. Oke, sudah paham? Nah, yang perlu dicek adalah ini kabel ini. Jika power supply-nya rusak, nanti kipasnya akan tidak nyala. Jika ini kita sambungkan kabel yang berwarna hijau, di sini ada banyak warna. Kita cuma menggunakan dua warna saja, yaitu warna hijau dan hitam. Di sini hitamnya itu banyak, bisa dipakai salah satu atau dicoba satu-satu. Oke, dan ini kabel powernya. Ini kabel powernya. Caranya mudah, tinggal kita tancapkan saja ini pada ada power supply. Di sini ada tancapan. Ini biar kipasnya kelihatan. Ini saya tancapkan. Jangan ditancapkan ke listrik dulu. Ini listriknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah warna kabelnya. Ini hijau sama hitam kita sambungkan. Warna hijau ini ada satu, pasti ada satu. Nah, ini kita sambungkan dengan warna hitam. Terserah mau hitamnya yang mana. Oke, sudah tersambung. Nah, hijau sama hitam. Nah, ini hijau sama hitam. Terserah hitamnya mau dicoba satu-satu atau cuma satu saja, tidak apa-apa. Nanti jika kita colokkan ke listrik, kipasnya nyala. Nah, kipasnya ini nyala, berarti listriknya normal. Paham? Oke, kita lepas dulu. Berarti power supply-nya itu normal, ada listrik yang mengalir ke
Ini nanti kan akan ditancapkan ke motherboard. Oke. Jadi listriknya nyala. Kita coba lagi ke hitam sebelahnya. Kita coba tancapkan. Oke, kipasnya nyala lagi. Berarti aliran listriknya normal. Berarti indikasinya yaitu power supply-nya ini normal. Kalau tidak normal biasanya ada salah satu kabel yang putus, dan pada waktu ditancapkan ini kipasnya tidak nyala. Tinggal diganti saja power supply-nya, nanti insya Allah komputernya akan nyala lagi. Oke, cuma itu saja dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ini adalah cara mengetes power supply normal atau tidak. Untuk harga power supply ini harganya sekitaran 170 sampai 200.000. Ada yang lebih baik, ada yang 500, tinggal buatnya nanti untuk keperluan apa saja. Oke teman-teman, itu video tutorial saya yang saya buat kali ini, yaitu mengetahui power supply ini normal apa tidak. Untuk pengecekan PC atau komputer, kerusakan pada komputer, yang pertama dicek adalah sumber listriknya, jangan langsung ke motherboard atau prosesornya ataupun cardnya. Itu pesan dari saya. Oke, di lain waktu saya akan sambung lagi dengan servis komputer dengan kerusakan lainnya dan solusinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.